Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bersama saya kembali lagi di channel YouTube yang paling menginspirasi di Jakarta, Minaku Home Nature. Saya Ade Wardana Adinata. Di samping kiri saya di sini sudah ada anak muda milenial yang berbisnis juga sama dengan saya, yaitu tanaman hias. Langsung aja kita tanya nih, siapa namanya, bro? Perkenalkan, nama saya Widila Hakim. Widila Hakim, tinggal di mana? Tinggal di Pondok Bitung. Tinggal di Pondok Bitung. Pondok Bitung, Sukaharja. Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Desa Sukaharja ya, Pondok Bitung, Kabupaten Bogor. Jadi orang kabupaten. Nah, selama ini Widi sudah berusaha atau berbisnis tanaman hias. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana Widi memulai usaha ini. Kenapa? Karena ada banyak sekali perjalanan-perjalanan Widi yang menarik untuk bisa kita bagi bersama teman-teman di channel YouTube Minaku Home Nature ini, bagi para follower atau subscriber yang tetap setia bersama kita. Kita cerita nih tentang Widi. Wid, saya mau tanya nih ke Widi, menjadi karyawan atau bisnis tanaman hias? Bisnis tanaman hias. Bisnis tanaman hias. Oke, Wid. Sebelumnya kan Widi katanya anak drop out ya, sekolah ya? Ya, itu waktu zaman-zamanan sekolah lah, biasa, kenakalan remaja gitu. Itu kelas waktu SMP atau SMA? SMA itu, Pak. SMA ya? Iya. Kelas berapa, Wid? Kelas 1 mau ke kelas 2 itu. Kelas 1 mau kelas 2. Kenapa Widi drop out begitu, Wid? Ya, itu ada suatu komplikasi kan ya. Di situ terjadi sebenarnya ikut-ikutan sih, Pak. Ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan. Jadi tawuran, udah gitu ketahuan tuh sama Satgas, akhirnya ketahuan sama kepala sekolah, langsung kena DO gitu. Langsung di DO, nggak ada peringatan dulu? Nggak ada. Memang dari awal memang udah ada instruksi, ketika ada yang ketahuan tawuran itu langsung dikeluarkan. Oh gitu, oke. Jadi Widi ini nakal banget di sekolah ya, bandel ya? Ya, sebenarnya disebut bandel banget sih enggak gitu. Cuman ya itu berhubung kebetulan aja. Jadi lagi ikut-ikutan, udah gitu memang harusnya pindah aja gitu ya. Memang harusnya jalannya di DO gitu. Terus akhirnya pindah Widi? Pindah, Pak. Tapi tetap melanjutkan? Tetap melanjutkan. Setelah sekolah, lulus sekolah nih, terus ngapain Wid waktu itu? Sekolah di situ awalnya bisnis, Pak, bisnis motor gitu, jual beli motor, saya jual beli motor. Jual beli motor waktu pas lulus sekolah. Lulus sekolah. Kamu anak keberapa sih, Wid? Anak pertama, Pak. Anak pertama dari berapa bersaudara? 2. Dari 2 bersaudara. Orang tua kerjanya apa? Orang tua kerjanya di sipir. Sipir. Iya, Paledang. Paledang, penjara itu. Ibu rumah tangga. Ibu guru, Pak. Ibu guru. Ibunya guru, bapaknya sipir, anaknya DO. Toh, keren. Terus sudah gitu, bisnis jual beli motor. Ya, jual beli motor, Pak, di situ. Bukan motor bodong, bukan? Bukan, kita Motor bekas. Ya, motor bekas. Nah, terus? Ya, di situ saya tabung lah ya, kumpulin income gitu, yang akhirnya saya ada dana sekian, saya bingung, saya mau apa nih? Masa ibaratnya masa harus kerja apa gimana? Ya udah di situ punya insting, saya buka usaha aja, tapi usaha apa, bingung gitu. Nah, di situ saya ambil resiko aja, di situ saya mulai usaha konter pulsa, Pak. Konter pulsa? Iya, kota pulsa gitu. Voucher kota. Akhirnya di situ saya seiringnya waktu terus aja, awalnya saya ngontrak, Pak, di ruko itu. Nah, Akhirnya alhamdulillah kebeli, dan itu pun yang rukonya kebeli? Oh, ya, itu memang sebelumnya bukan dari hasil konter, saya hasil dari jual beli motor itu. Jual beli motor Ya, awal. di sini ada sisanya, kebetulan yang bersangkut pautan dengan yang pemilik ruko itu pun ada konflik gitu, entah masalah penggadaian apa-apa, yang akhirnya dijual lah gitu. Terus ceritanya kamu beralih ke tanaman gimana, Wid? Awalnya ya di situ, Pak. Jadi kan saya ada punya pemikiran nih. Jadi di pandemi ini tuh saya memang usaha saya juga lagi konter juga lagi sepi gitu. Lagi drop. Iya, lagi sepi. Udah gitu samping konter saya kan itu Minaku ya. Iya, Minaku. Akhirnya saya di situ aja, saya ngobrol sama Denis sama Pak Dwi gitu. Saya ngobrol aja. Akhirnya
kesini kan ketemu sama bapak ya. Nah di situ sebenarnya dari situ pun banyaklah motivasi dan edukasi yang bapak kasih waktu di atas itu pak. Ya masih inget kan ya? Ya di situ akhirnya ya saya rangkum aja kan, saya filter semuanya omongan bapak yang masalah ketika di bisnis itu bapak bilang yang penting kita harus ada perubahan. Kalau kita ingin berubah kan, jadi jangan stuck di situ aja, jangan stuck di situ. Kalau di situ kita monoton terus. Nah di situ saya pelajari dasar-dasar yang bapak kritikan itu. Akhirnya saya memulai, alhamdulillah gitu ya. Oh iya, Dwidi ini dulu sekarang masih buka counter handphone ya? Masih pak. Jadi saya ada tempat di Pondok Bitung, itu ada tempat Widi itu buka counter handphone. Lalu kita ngobrol ya Widi ya? Ngobrol, Widi anak muda, saya panggil waktu itu. Kita ngobrol tentang bisnis, tentang usaha. Akhirnya Widi hebat nih, jadi bisa menyerap apa yang saya sampaikan ya. Jadi sekarang Widi juga buka kios di Jungle Fest ya Widi ya? Kios nomor berapa Widi? Kios nomor 44. Nah, kios nomor 44, Widi di Jungle Fest. Namanya apa sih Wid? Tanaman hias Bogor 16 pak. Tanaman hias Bogor 16. 16-nya apa artinya tuh? Enggak aja, maksudnya ya enggak lah, memang serinya kayak gitu pak. Nomor serinya. Jadi tanaman hias Bogor 16, kios nomor 44. Widi jualan tanaman hias nih sekarang. Omsetnya berapa Wid sekarang Wid per minggu Wid? Di mana pak, di Jungle Fest? Ya. Alhamdulillah sih pak, nyampe seminggu itu nyampe kena 4 juta 5 juta lah. Ya bahkan lebih. Anak milenial tuh, hebat nggak? Usia berapa Widi sekarang? Dan 21 pak. Usianya masih 21. Kan Widi sekarang kuliah ya? Kuliah. Kuliah ngambil apa? Manajemen pak, ST. Manajemen. Hebat Widi. Ngambil manajemen, kuliahnya lanjut loh. Nah, jadi saya bangga banget nih Widi bisa sukses. Ya. Berkat motivasi dari bapak juga sebenarnya. Iya, sama-sama kan manusia kan harus saling memotivasi. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya hari ini berkesempatan bisa mewawancarai Widi, luar biasa. Widi bisa memberikan semacam contoh lah ya untuk teman-teman bahwa sukses di usia muda itu hak ya Wid ya. Iya pak. Jadi yang penting apa Wid? Kuncinya Wid? Kuncinya semangat sih. Semangat, cocok. Karena pada dasarnya ketika kita semangat tuh entah dikasih ujian apa gimana ya mungkin itu sebagian dari kesuksesan kita gitu pak. Oke. Terus metode Widi menjual tanaman itu gimana sih Wid? Pertama dari pelayanan mungkin ya. Dari pelayanan itu nomor satu lah. Untuk dari segi kenyamanan juga, dari kemasan pot gitu sehingga kelihatannya estetik, elegan. Ya kayak gitu aja. Memang Widi ini berubah dari kebiasaan para pedagang pada umumnya ya Wid ya. Kan waktu itu kita ngobrol, gimana sih cara melayani pelanggan, terus saya kasih tahu Widi ya, caranya harus senyum, sapa, minimal kasih apa Wid? Buat minum Wid? Ya, kasih aqua gelas lah. Kasih minum aqua gelas, karena kalau udah minum 1 gelas aqua kan minimal pasti beli. Nah, itu dipraktekin sama Widi. Dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah efisien lah. Efisien. Dari ini instruksi dari bapak gitu. Nah, pesan-pesan buat para generasi milenial Wid, khususnya yang ada di Bogor nih, apa yang Widi mau sampaikan ke mereka? Ya, tetap semangat aja untuk menjalani bisnisnya dan semoga sukses selalu. Amin. Ada tips nggak? Tipsnya apa? Intinya ya yang saya bilang tadi, intinya semangat aja dalam menghadapi ujian, cobaan gitu. Misalkan lagi dagangan lagi sepi apa gimana, ya bapak bilang kan waktu itu di situ saya pak waktu ngobrol sama bapak ini ketika orderan saya tuh minim gitu, udah gitu dari segi pemasaran juga kurang inilah. Akhirnya kan ketika bapak tetap bersyukur aja, syukurin aja. Ibaratnya mungkin kita dikasih rezeki cuman segini gitu pak ya. Akhirnya saya sabar, saya nikmatin semuanya. Ya alhamdulillah kesininya nikmat itu menjadi suatu suatu keberhasilan lah pak. Rezeki ya. Iya, Widi pernah cerita kalau lagi sepi gimana pak? Ya tetap saya bilang harus bersyukur karena
bersyukur adalah salah satu jalan bagaimana nanti Allah menambah lagi rezeki kita. Dapat misalkan hari ini 1 juta, alhamdulillah. Dapat hari ini 50.000, alhamdulillah. Malah kalaupun tidak laku pada hari itu, tidak ada yang beli, tetap kita harus mengucap syukur alhamdulillah, karena nanti Allah pasti akan menambah lagi rezeki-rezekinya. Nah, Widi adalah salah satu anak muda yang bertemu dengan saya, lalu membangun usaha di awal waktu itu dengan cara dan metode yang saya sampaikan ke Widi, dan alhamdulillah berhasil sekarang ya Wid ya. Nah, kalau teman-teman nanti datang ke Minaku Jungle Fest, jangan lupa ke kios tanaman hias Bogor, itu nomor 44 ya Wid ya. Nanti ketemu sama Widi, bisa ngobrol, bisa cerita. Widi ini banyak pelanggannya ya Wid ya? Alhamdulillah Pak. Ibu-ibu apa siapa nih? Banyak aja dari khususnya lokal sih Pak. Lokal ya. Tapi sekarang juga Widi lagi merambah mau menjadi eksportir. Kemarin sudah ada pembeli dari Kanada ya Widi ya. Pembeli dari Kanada, terus dari Amerika juga Widi sudah mulai ada. Nah, jadi kan anak-anak muda Widi seperti ini butuh orang yang bisa membimbing, butuh orang yang bisa memberikan masukan supaya potensinya bisa dimaksimalkan. Nah, inilah contohnya Widi sekarang sudah bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Dulu Widi kerja ya? Waktu ngobrol sama Bapak katanya masih kerja. Ya itu di situ. Terus saya kerja jadi apa? Jadi pengelola jamur, Pak. Ya, jamur di atas, jamur tiram ya. Dari produksi sampai pemasaran saya yang ngatur. Akhirnya sekarang dengan karena banyak orderan sampai nggak ke ini, akhirnya saya hebat. Jadi karena saking banyak orderan, akhirnya Widi memilih untuk melanjutkan bisnisnya, lalu berhenti jadi pekerjaannya. Ya, luar biasa, umur 21 tahun, penghasilan per minggu sampai 5 juta bahkan lebih kan luar biasa. Jadi sebulan 20 juta dong, Wid. Ya, kalau seminggu 5 juta, sebulan 20 juta. Nah, mau ngapain lagi coba? Alhamdulillah, apalagi sekarang sudah menjadi pengusaha sendiri. Saya selaku pribadi, saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ade Wardana selaku pembimbingan pasar Jungle Fest. Dari awal saya belajar, meranjak, saya selalu dibimbing oleh beliau. Khususnya jadi ketika kita mau belajar silahkan kepada Pak Ade welcome. Ya, intinya saya terima kasih banyak kepada Pak Ade yang selaku terus membimbing para pemula, khususnya penghobi-hobi tanaman. Entah dia pembimbingannya mengasih edukasi, kritikan yang memang untuk kesuksesan yang ingin belajar. Tetap semangat buat yang lain yang mau belajar, yuk kita bareng-bareng. Mantap. Oke Wid, terima kasih banyak nih atas sharing yang Widi bisa kasih ke kita. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, khususnya yang menonton channel YouTube Minaku Homemaker. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Nah, komentar yang paling gokil kita mau kasih nanti tanaman hias. Nanti dikirim ke alamat yang pemenang. Jadi jangan lupa untuk juga menyebarkan channel ini kepada teman-teman, kepada siapapun kerabat, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan inspirasi bagi siapapun yang menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun thank you. Nuhun thank you, Wid. Nuhun. Thank you. Oke.